saya bersama 5 orang yang lain diundang oleh Badan Kehormatan untuk dimintai keterangan sebagai tenaga ahli independen, dan kurang lebih 2 jam lebih banyak hal yang kami sarankan kepada Badan Kehormatan sebelum membuat rekomendasi untuk dibawa ke paripurna, termasuk dari pakar hukum, kemudian juga praktisi, pakar etika, juga dari administrasi negara. Nah, saya sendiri mengusulkan, konkretnya mengusulkan kepada Badan Kehormatan dengan kewenangan yang ada berdasarkan Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun PP 12/2018 dan juga Tata Tertib Nomor 2 Tahun 2019 dari DPRD Provinsi Sulut, agar Wakil Ketua DPRD ini diberhentikan dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Salah satunya adalah opsi bahwa yang bersangkutan telah melanggar sumpah janji jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD yang seharusnya menjaga norma dan etika jabatan yang menjadi contoh bagi masyarakat. Saya telah menyatakan di situ juga bahwa secara eksplisit yang bersangkutan telah meminta maaf dan juga telah dikenakan sanksi oleh partai, maka dia telah mengakui perbuatannya bahwa benar dia itu. Dan maka sekali lagi saya katakan bahwa ini harus diproses oleh Badan Kehormatan dengan rekomendasi dibawa ke paripurna. Itu adalah aturan hukum. Saya yang paling keras mendesak ini bukan saja dari perspektif kekerasan terhadap perempuan, tapi saya melihat bahwa telah melanggar sumpah janji sebagai anggota maupun juga apalagi sebagai Wakil Ketua DPRD yang seharusnya menjaga norma etika sebagai pejabat yang dihormati untuk memberi contoh kepada masyarakat. Terima kasih. Kan Angel Pak sebagai korban gitu untuk di kasus ini, apakah ada usulan dari Bapak sendiri untuk memanggil Angel, untuk BK memanggil Angel untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi, Pak? Tadi di dalam tidak ada pertanyaan dari BK soal itu. Tapi kalau toh memang klarifikasi, kan ini tugas Badan Kehormatan adalah klarifikasi, kemudian juga verifikasi dan penyelidikan, termasuk juga meminta pendapat hukum ya, atau pendapat juga dari pakar-pakar yang lain. Tapi sepanjang yang kami bicarakan adalah tentang bagaimana proses usulan para ahli ini merekomendasikan kepada Badan Kehormatan yang menjadi usulan resmi Badan Kehormatan kepada paripurna. Nah, di situ termasuk juga saya telah memberikan banyak penelaahan tentang hukum-hukum, baik dari berbagai hukum secara komprehensif maupun juga dari etika, dan itu nantinya bisa menjadi dasar pertimbangan Badan Kehormatan ketika menjatuhkan sanksi, mengusulkan sanksi ini diusulkan untuk dibawa ke paripurna. Pak, kalau dari Bapak sendiri, apakah boleh BK untuk memanggil Angel, Pak, supaya lebih banyak keterangan yang didapat? Saya kira sah-sah saja, karena begini, tugas DPRD Badan Kehormatan itu kan adalah melakukan klarifikasi, verifikasi, penyelidikan. Jadi dari tugas-tugas ini yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, wajar saja misalnya yang bersangkutan itu akhirnya dimintai keterangan. Tapi kan karena mekanismenya juga tidak diatur, apakah dia diajak ke sini ataukah mereka sendiri akan turun ke rumah, itu kan belum tahu. Sah-sah saja menurut saya kalau Badan Kehormatan mau melakukan itu. Pemanggilan kepada Angel, saya Pak. Iya, bisa saja. Pak, tanya Pak. Bisakah dengan pengakuan si Mr. J ini, Pak, bisakah menurut Bapak, bisakah inisial J ini diberhentikan dari Wakil Ketua DPRD Sulut atau anggota DPRD Sulut, Pak? Ya bisa, karena saya katakan tadi, usulan saya jelas. Pengakuan dia ini, peristiwanya jelas ada, dan bukan ranah privat lagi, bukan KDRT lagi, tapi ini sudah menjadi ranah privat. Termasuk juga penelaahan hukum yang tadi yang saya sampaikan, itu dapat misalnya di KUHP itu dapat dikategorikan sebagai melanggar itu pasal 53 KUHP tentang percobaan, pugging. Percobaan itu kan percobaan kekerasan, percobaan pembunuhan, bisa saja misalnya masuk ke ranah situ. Tapi saya lebih menyoroti kepada pelanggaran etika, melanggar sumpah janji jabatan, dan itu melanggar undang-undang, melanggar PP, melanggar tatib dan sebagainya.
Tatip ini ada, Tatip nomor 2 tahun 2019, Tatip DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kode etik yang belum disahkan itu tidak bisa menjadi alasan kekosongan hukum, tidak bisa. Jadi tetap harus dipakai adalah Tatip, kemudian undang-undang maupun PP. Jadi saya lebih kepada yang bersangkutan itu kalau tidak mau mengundurkan diri lebih baik diberhentikan. Tapi itu kan semua nanti bergulir dalam paripurna. Gitu. Terima kasih. Thank you. Kemudian orang minta pendapat tenaga ahli dari pakar hukum, pakar etika, budaya sosial sampai dengan ahli dalam pemahaman gender, kekerasan terhadap perempuan, dan semua sudah memberikan pendapat dan telah selesai. Kemudian dari itu kami Badan Kehormatan sudah mengadakan rapat dan sudah rampungkan semua. Tinggal kami akan menyodorkan keputusan kepada pimpinan Dewan, kepada Pak Ketua. Selanjutnya itu adalah ranah pimpinan untuk menjadwalkan paripurna. Kapan mau kasih ke pimpinan? Dalam 1-2 hari ini. Sekitarnya. Ya, Untuk Angel dipanggil. ya. Untuk Angel. Jadi kami sudah mempertimbangkan ranah mana yang kami lihat tentang masalah ini. Kami pikir bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, keterangan-keterangan yang kami dapatkan sudah cukup untuk kami mengusulkan usulan kepada pimpinan Dewan untuk diberlakukan kepada yang bersangkutan. Bu, untuk sanksi terberat diberhentikan. Ya, Oke, sanksi terberat. sesuai dengan aturan seperti itu, sesuai dengan aturan. Rekomendasi itu pimpinan Dewan. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama di paripurna. Tapi yang pasti kemungkinan besar. Ya, tidak ada kemungkinan di sini karena ini adalah kepastian. Oke. Iya. Mantap, Bu. Mantap.